Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Dewandini, NPM 23082600173. Saya akan membuat tugas video remedial pada blok obstetri yang berjudul Hyperemesis gravidarum. Jadi, saya akan menjelaskan tentang Hyperemesis gravidarum. Yang pertama itu dimulai dari definisi. Jadi, definisi dari Hyperemesis gravidarum itu sendiri merupakan suatu kondisi muntah persisten dalam kehamilan, sehingga menyebabkan berbagai gangguan keseimbangan tubuh, seperti dehidrasi, gangguan elektrolit, metabolik, dan defisiensi nutrisi, bahkan dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Lanjut, untuk manifestasi klinis secara umum dari Hyperemesis gravidarum, selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita Hyperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, produksi air liur berlebihan, inkontinensia urin, jantung berdebar-debar. Lalu, Hyperemesis gravidarum dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada tingkat pertama. Jadi, manifestasi klinisnya itu ibu merasa lemah, muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum. Nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, temperatur tubuh meningkat. Nadi meningkat sekitar 100 per menit dan tekanan darah sistolik menurun. Lanjut, turgor kulit mengurang, lidah mengering, mata cekung. Terakhir, merasa nyeri pada epigastrium. Pada tingkat 2, ibu tampak lebih lemah dan apatis. Berat badan ibu turun, tensi turun, nadi kecil dan cepat. Suhu kadang-kadang naik, mata sedikit ikterik dan cekung. Turgor kulit lebih mengurang, lidah mengering dan tampak kotor. Hemokonsentrasi, oliguria, konstipasi. Aseton tercium dalam hawa pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Lanjut, yang terakhir itu ada tingkat ketiga, di mana keadaan umum lebih parah. Muntah berhenti, kesadaran menurun, dari somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat, tensi menurun, mulut kering dan kotor, pernapasan bau aseton, mata cekung, dan timbulnya ikterus. Lanjut untuk faktor resiko. Faktor resiko yang pertama itu ada primigravida, itu kehamilan pertama. Terus riwayat Hyperemesis gravidarum sebelumnya, riwayat keluarga Hyperemesis gravidarum, kehamilan janin perempuan atau kembar, kadar beta-HCG tinggi, misalnya pada mola hidatidosa. Terus ada obesitas, riwayat migrain atau mabuk perjalanan, stres atau gangguan psikologis, hipertiroidisme subklinis. Lanjut, ada patofisiologi dari Hyperemesis gravidarum. Jadi penyebab pasti Hyperemesis gravidarum masih belum jelas. Namun ada beberapa teori tentang apa yang mungkin berkontribusi terhadap perkembangan proses penyakit ini. Yang pertama itu bisa dari perubahan hormon. Jadi kadar HCG tinggi pada trimester pertama dikaitkan dengan Hyperemesis gravidarum, meski datanya tuh belum konsisten. Estrogen meningkat di awal kehamilan dan dapat memicu mual muntah. Yang kedua itu ada perubahan sistem gastrointestinal. Jadi relaksasi sphincter esofagus bawah akibat hormon menyebabkan gejala GERD, termasuk mual. Hubungan GERD dengan Hyperemesis gravidarum masih kontroversial. Yang ketiga itu ada faktor genetik. Riwayat keluarga meningkatkan risiko gen GDF15 dan 1GFBP7. Diduga berperan dalam Hyperemesis gravidarum.
Yang terakhir itu ada tata laksana farmakologi dari Hyperemesis gravidarum. Jadi, terapi farmakologis lini pertama harus mencakup kombinasi vitamin B6 seperti piridoksin dan doksilamin. Terus ada obat lini kedua, meliputi antihistamin dan antagonis dopamin seperti dimethylhidrinat. Jika pasien terus mengalami gejala yang signifikan tanpa menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, kita bisa memberikan metoclopramid, ondansetron, atau promethazine dapat diberikan secara oral. Baik, segitu saja video penjelasan tentang Hyperemesis gravidarum yang bisa saya jelasin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.